Provinsi Jawa Tengah. Sebelum saya jelaskan secara lanjut, saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang masuknya Islam ke Indonesia dengan membawa pengaruh dalam bidang arsitektur. Itu adalah masuknya Islam ke Indonesia membawa pengaruh besar dalam segala bidang, termasuk dalam bidang seni dan ilmu merancang atau arsitektur. Pengaruh Islam dalam bidang arsitektur dapat dilihat pada struktur seni dekorasi, ragam hias, dan juga tipologi bangunan. Pada pengaruh Islam dalam bidang seni bangunan adalah salah satu upaya yang dilakukan para penyebar Islam dalam berdakwah adalah dengan mendirikan sebuah masjid. Arsitektur masjid pada masa awal kedatangan Islam selalu memiliki atap yang bersusun dan berjumlah ganjil. Ciri ini merupakan perpaduan budaya Hindu dengan Islam sebagai simbol keberadaan Tuhan. Meski atapnya bersusun seperti punden barundak, maknanya Tuhan. Meski atapnya bersusun seperti barundak, maknanya telah disesuaikan dengan konsep ajaran Islam, yaitu iman, Islam, ihsan, dan takwa. Tingkatan tersebut adalah status keyakinan seseorang dalam ketaatan dan keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman adalah landasan utama dalam Islam, sedangkan takwa adalah kualitas paling tinggi dalam mengamalkan agama Islam. Bangunan masjid di Indonesia mengalami perubahan bentuk corak arsitektur yang dipengaruhi oleh aliran Arab, Persia, Moor, dan juga Turki. Lalu selain mendirikan sebuah masjid, ada pula dalam bidang arsitektur yaitu kaligrafi, yaitu khas dari arsitektur itu sendiri. Nah, dalam bidang arsitektur itu adalah keberadaan pola-pola, yaitu dari tumbuhan ataupun geometrik seperti ketupat, lingkaran, segitiga, ataupun buku rawal. Lalu dalam bidang arsitektur ini juga bidang arsitektur pengaruh Islam di Indonesia ini juga dapat berupa seperti makam-makam para sultan atau raja Islam. Dari sejarah singkat yang sudah saya bacakan tentang pengaruh Islam ke Indonesia melalui bidang arsitektur. Lalu mengapa saya memilih Masjid Agung Darussalam ini sebagai video pelengkap materi pengaruh Islam di Indonesia? Karena ada pun ciri-ciri masjid pada awal kehadiran Islam di Indonesia. Pertama, terletak di tengah kota, contohnya adalah Masjid Agung Darussalam ini karena letak masjidnya di bagian sebelah alun-alun. Yang kedua, atapnya masjid itu tumpang, seperti tumpang. Atapnya bertumpang atau bersusun makin ke atas, makin kecil, jumlahnya cenderung ganjil. Lalu atap masjid kuno biasanya ditambah dengan kemuncang. Kemuncang ini tujuannya untuk memberi tekanan akan keruncingannya yang kemudian disebut dengan mustaqbal. Masjid kuno dibangun seperti ini karena menyesuaikan dengan iklim Indonesia. Sebagai musim penghujan, atap bertingkat dapat memudahkan curah
hujan turun dan menghindari kebocoran. Lalu tidak dilengkapi dengan menara. Masjid peninggalan kerajaan Islam di Indonesia tidak dilengkapi menara, namun di bagian depan sampingnya masjidnya bisa dilengkapi dengan kentongan atau beduk untuk lalu. Arsitektur masjid kuno di Indonesia pada masa itu merupakan hasil akulturasi seni arsitektur Islam dan seni bangunan Jawa Hindu. Menurut sejarawan Upa Tejadarasmita dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, melalui bentuk arsitektur maupun ornamen masjid-masjid kuno dengan perlambangan serta makna keagamaannya mungkin juga tergandung dalam salah satu tujuannya, yaitu untuk daya tarik. Adalah pembahasan tentang masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam yang juga menjadi peradaban Islam. Lalu fungsi masjid itu adalah pertama sebagai tempat ibadah dan ritual keagamaan, dua pusat kegiatan dakwah dan syariat Islam. Lalu ketiga, pusat pengembangan kebudayaan Islam. Keempat, tempat mengaji dan memperdalam ilmu agama. Serta yang kelima, tempat diskusi. Ciri-cirinya terletak di tengah kota. Umumnya masjid dibangun di dekat alun-alun. Ketiga, tata letak tersebut menjadi simbol penyatuan antara rakyat, ulama, dan pemerintah. Berikut adalah penjelasan dari Masjid Agung Darussalam tersendiri. Masjid Agung ini didirikan oleh Raden Temanggung Aryo Dijonegoro pada tahun 1835 yang menjadikan masjid tersebut sebagai bangunan bersejarah. Hal tersebut bisa dilihat dari umur masjid yang sudah beratusan tahun. Banyaknya cerita dan kisah menarik yang terdapat pada bangunan masjid ini. Terus berbagai cerita tentang perjuangan bangsa melawan penjajah. Pasalnya, masjid ini pernah digunakan sebagai tempat melakukan musyawarah. Benda bersejarah yang melekat pada masjid hal itu bisa dilihat dari adanya desain kubah dengan 4 pilar yang bernama saka. Warna pilar pun berseragam. Warna dan pilar ini memiliki simbol tertentu. Warna putih menandakan kesucian, merah menandakan kemerahan, hitam berani kebendaan, dan serta kuning artinya derajat. Selain itu dijelaskan pula peninggalan sejarah lainnya seperti beduk. Beduk itu dari tahun 1871. Fungsinya yaitu pemanggil azan, panggilan sholat. Adapun fakta menarik yang dapat ditemui dari masjid ini yaitu sebagai satu sejarah besar. Setelah hampir 200 tahun membuat Masjid Agung yang satu ini memiliki cerita dan sejarah terlebih ketika Indonesia belum merdeka. Masjid ini dipakai untuk membuat strategi pada mendiskusikan perang yang akan dilakukan. Lalu kedua, mempunyai banyak simbol. Pada masjid ini memiliki ornamen masjid. Hal tersebut dapat dilihat pada pilar kayu yang menghiasi bangunan tersebut. Terdapat berbagai warna yang menyimpan arti dan filosofi. Dan terakhir, terdapat benda sejarah di dalamnya. Hal menarik lainnya yang dapat jamaah temukan ketika melaksanakan sholat di masjid yaitu adanya benda sejarah dari beduk yang masih dipakai hingga saat ini. Pasalnya, beduk tersebut sudah dipakai sejak pendirian masjid berlaku.